Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto, dan di video kali ini kita akan lagi-lagi mengulas koin atau token yang udah teman-teman request di kolom komentar. Jadi udah banyak banget ya requestan yang masuk. Thank you banget buat teman-teman yang udah meluangkan waktu buat ngetik ataupun nulis ya teman-teman. Hari ini aku mau bahas koin yang cukup menarik. Ini dari Bank Nugel Obuduk, ya itulah pokoknya. Beli Andre, bahas Solana. Gimana nih Beli? Oke, kita akan coba untuk ulas soal Solana. Hari ini Solana naik signifikan, sekitar 12%. Teman-teman, harga Solana ada di kisaran 362.000 rupiah. Lumayan, ya, lumayan mencuat ya harga dari Solana. Volume perdagangannya pun naik sampai 200%. Teman-teman, sekarang ada di kisaran 8,75 triliun untuk volume hari ini. Dan tentunya Solana ini memang belakangan itu dapat sentimen yang negatif. Kenapa? Karena di bulan pertengahan September kemarin itu kan ada news nih soal FTX yang memiliki cadangan dalam bentuk Solana yang sangat-sangat besar. Bahkan digadang-gadang FTX sudah boleh untuk melakukan penjualan untuk melikuidasi aset-aset mereka guna membayar para investor atau kreditur yang sudah berinvestasi di FTX, tapi FTX-nya kolaps, maka akan ada beberapa cadangan reserve sisanya teman-teman yang masih akan dilikuidasi dan tentunya digunakan untuk membayar para investor tadi. Nah, buat teman-teman yang belum ngikutin ya, jadi berita dari FTX itu adalah sebuah exchange, teman-teman. FTX itu salah satu exchange terbesar di dunia pada tahun 2022 ya, teman-teman. Dan mereka kolaps dan akhirnya dana dari para nasabah ini kan masih tersimpan nih di kustodiannya FTX. Memang beberapa ada yang sudah dicairkan, tapi beberapa sisanya itu masih ada teman-teman, dan yang paling besar itu adalah dalam bentuk Solana. Ada Solana, Ethereum, terus ada Bitcoin juga, dan banyak altcoin yang lain teman-teman, tapi mayoritas paling banyak itu Solana. Kenapa? Karena Solana dan FTX itu punya keterkaitan. Masing-masing perusahaan ini saling berinvestasi. Solana berinvestasi di FTX, FTX pun juga berinvestasi di Solana, di proyeknya Solana. Maka dari itu FTX hold banyak koin dari Solana. Dan akhirnya mereka ada pemberitaan bahwa mereka mau melikuidasi aset mereka. Dan ini adalah rinciannya teman-teman. Mereka paling banyak punya Solana sebanyak 1,16 miliar dalam bentuk Solana ya, miliar dolar teman-teman dalam bentuk Solana, dan tentunya ini harus dilikuidasi. Kabarnya mereka sudah mendapatkan persetujuan dari hakim untuk melikuidasi asetnya. Namun hakim memberikan persyaratan bahwa FTX itu tidak boleh melikuidasi seluruhnya secara bersamaan. Namun ada mekanismenya, harus dilikuidasi secara bertahap, teman-teman. Nah, karena likuidasinya secara bertahap, tentunya potensial dump parah sekaligus terhadap token Solana ini cenderung berkurang. Maka dari itu, bisa dibilang ya mekanisme yang mereka lakukan dengan tujuan untuk tidak menghancurkan dari harga koinnya. Itu beberapa sedikit flashback teman-teman dari Solana. Kemudian Solana juga ada beberapa project lain ya teman-teman. Salah satunya mereka terintegrasi sama salah satu layanan e-commerce bernama Shopify. Ini bukan Shopee ya. Shopify ini salah satu e-commerce juga teman-teman yang populer di luar negeri, dan mereka ternyata menggunakan jasa daripada Solana untuk mengintegrasikan yang namanya teknologi keuangan dan juga blockchain teman-teman. Jadi adopsi meningkat ya untuk Solana. Sementara itu kalau kita perhatikan dari news yang lain, Solana ini juga bakalan membangkitkan kembali, reignite sektor DeFi mereka yang memang sempat mereka lupakan. Solana ini belakangan banyak fokus di proyek-proyek yang berbasiskan dengan NFT. Namun sayang sekali NFT nasibnya sekarang sangat memprihatinkan guys. Padahal dari Solana sendiri merupakan sebuah blockchain yang mayoritas atau kebanyakan itu proyek-proyeknya NFT ya teman-teman. Dan itu tentunya menjadi pukulan buat Solana, tapi mereka sekarang akan coba buat kembali membangkitkan lagi sektor DeFi mereka untuk menarik user ya.
Menurut saya teknologi DeFi ini masih bakalan menarik buat kedepannya. Kenapa demikian? Karena kalau Solana berhasil kembali menggunakan teknologi DeFi, bikin DeFi mereka rame lagi, ujung-ujungnya ya harga Sol itu bakalan naik juga teman-teman. Karena kalau teman-teman perhatikan tentunya untuk biaya bahan bakar dalam sebuah project, salah satunya DeFi atau Decentralized Exchange, itu pasti menggunakan koin utama. Contohnya ya kalau teman-teman misalkan pakai Pancake Swap. Nah, buat yang suka main koin micin pasti tahu ya. Teman-teman paling penting punya apa? Pasti paling penting punya BNB. Kenapa? Karena Pancake Swap runningnya di BNB Smart Chain. Sama juga seperti Solana. Let's say kalau dia punya salah satu DEX atau DeFi, teman-teman, pasti ujung-ujungnya yang dipakai adalah Sol. Jadi itu ya itu gampangnya sih seperti itu teman-teman, dan tentunya kalau Solana berhasil ini tentunya akan memperbaiki ekosistem mereka yang sudah bisa dibilang kacau balau nih teman-teman sejak 2021, 2022 bahkan sampai kuartal kedua atau semester pertama teman-teman di tahun 2023 ini. Dari Twitter mereka cukup aktif dalam hal kegiatan pertemuan gitu ya bersama komunitas. Kemarin mereka ada di Amsterdam, teman-teman, dengan komunitas Solana pada tanggal 27 September. Yang terbaru mereka juga akan ada acara Hacktown lagi, teman-teman. Ini di mana nih? Di 1 Oktober mereka akan menggelar ya perhelatan ini, dan ini bakalan berlangsung 2 hari aja nih. Bakalan tutup besok. Akan ada perbincangan soal developer, content creator, artis, dan juga non-profit policy maker untuk student ya. Oh, ini untuk yang mau join harga tiketnya sekitar $250. Kalau siswa lebih murah, teman-teman, 210. Jadi secara ekosistem, secara komunitas, kemudian project-project dari Solana masih tetap running ya so far. Memang ada beberapa sentimen negatif, tapi sepertinya itu semua diabaikan karena hari ini harga Solana sangat-sangat menguat, teman-teman. Ya, itu sih teman-teman. Yang masih menjadi pokok dari Solana adalah pertama, Solana ini tetap unlimited supply. Supply-nya banyak banget ya. Yang beredar di market saat ini ada sekitaran 400 juta, sangat-sangat banyak. Namun, hal tersebut harus mereka bisa atasi dengan melakukan pengurangan supply coin yang beredar, atau at least jumlah reward dari para staker itu bisa dikurangi ya harusnya, supaya bisa mengamankan dari supply dari Solana biar nggak sampai kebanyakan di market. Secara pasar, Solana sudah luas banget pasarnya, ada di Binance, Coinbase, KuCoin. Jadi untuk likuiditas nggak ada masalah. Lalu gimana nih untuk price action dari Solana, apakah menarik atau enggak? Kalau kita perhatikan dari pergerakan dari Solana, memang sempat turun, ada sentimen yang negatif karena kasus FTX kemarin yang membuat Solana justru turun ya teman-teman. Tapi beberapa hari saya sudah perhatikan Solana, ternyata dia sudah membuat yang namanya pola inverse head and shoulders. Ini merupakan sebuah pola pembalikan arah yang kebetulan terkonfirmasi dengan breakoutnya Solana dari trendline ini, teman. Jadi dia sudah breakout di kisaran $20, dan kebetulan di sana juga ada strong resistance ya, strong support teman-teman, dan akhirnya pergerakan dari harga Solana menguat. Nah, mungkin masih ada yang FOMO nih, bisa dikejar atau enggak? Kalau kita lihat dari potensial profitnya, sebenarnya Solana ini sudah achieve, sudah mencapai target profit mereka yaitu di kisaran $24. Jadi kalau teman-teman mau masuk di harga sekarang sangat-sangat beresiko. Resikonya apa? Resikonya nyangkut. Tapi bukan berarti ya ketika Solana sudah mencapai level targetnya, itu bukan berarti harga Solana bakal langsung nyungsep. Namun akan ada beberapa trader juga yang percaya bahwa ini waktunya buat mereka taking profit karena mereka mungkin udah cuan karena mereka dapat ya profit 18%, 19%. Lumayan ya kan kalau mereka menggunakan strategi buy on breakout. Jadi gitu sih teman-teman. Ingat Solana masih bakalan melikuidasi asetnya karena ada FTX yang akan melikuidasi aset-aset berikut ini secara bertahap. Jadi kalau harga Solana naik, ya mereka akan tetap jualan juga, guys. Jadi selling pressure juga masih akan ada pada Solana. Kalau secara jangka panjang, saya masih melihat Solana ini masih punya prospek ya teman-teman.
Cuman saya agak kurang yakin nih kalau Solana bisa kembali balik naik ke kisaran 200 dolar. Menurut teman-teman mungkin nggak sih Solana ini menguat sampai level 250 dolar? Kalau dari saya melihat dari posisi sekarang rasanya agak ragu ya teman-teman. Apalagi harganya sekarang cuma ada di kisaran 23 dolar. Tapi apapun itu bisa terjadi kalau Solana mau mengurangi supply yang beredar dengan cara ya burning koinnya. eh, saya rasa peluang buat naik ke all time high yang kemarin itu masih akan sangat-sangat terbuka teman-teman. Ya semoga aja seperti itu ya teman-teman. Jadi Solana ini sekarang lagi coba buat bangkit. Kalau kita perhatikan sih dari sentimennya memang sentimen saat ini cenderung mix antara positif sama negatif. Untuk beberapa level yang bisa diperhatikan, let's say kalau memang Solana turun, maka teman-teman bisa perhatikan level support kisaran 19,47 dolar. Kemudian ada level support kuat lagi di teman-teman di kisaran 14,9 dolar. Untuk resistance-nya yang paling dekat itu ada di kisaran harga 26 dolar dan juga satu lagi ada di kisaran 30 dolar. Menjadi beberapa level yang cukup oke untuk diperhatikan. Secara volume kecil ya, volume perdagangan dari Solana kecil, smart money pun juga sedikit antusias sih teman-teman. Jadi udah mulai ada sedikit smart money yang kayaknya join dalam hal kenaikan harga Solana tadi. Bitcoin masih lumayan bagus sih pergerakannya ya, apalagi kalau BTC dominance bisa turun, tentunya altcoin akan berpesta lagi teman-teman. Semoga aja market bisa bullish di bulan Oktober ini. Target untuk Solana sudah tercapai. Kalau teman-teman mau trading di harga sekarang, kalau pasang long hati-hati aja sih teman-teman. Begitu juga yang pasang short ya, karena belum ada indikasi pembalikan arah. Jadi buat sekarang ya target Solana semoga bisa naik lanjut teman-teman kisaran kisaran ke level 26 dolar. Kalau bisa lebih tinggi lagi 30 dolar juga menarik untuk dicapai. Oke, gitu aja pembahasan buat Solana. Semoga videonya bisa bermanfaat. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, feel free aja tulis langsung di kolom komentar. Guys, kita punya komunitas diskusi di Telegram buat teman-teman yang suka diskusi, suka tanya jawab, atau mau nanya sesuatu, atau mungkin mau sharing sesuatu, ya feel free aja teman-teman. Di sini nggak ada berbayar, nggak ada kelas eksklusif, dan lain sebagainya ya. Semuanya gratis, teman-teman bisa akses. Yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi. Itu aja guys, semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, makasih.